Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Risnawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kelas F202 LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Saya mengajar di MTS Al Jamiah Tegalega, Kecamatan Cidolo, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran untuk pertemuan kali ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Baca doa selesai. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, juga untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita membaca doa terlebih dahulu ya, membaca doa surat Al-Fatihah bersama-sama. Mulai. Mari kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Mulai, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Semangat! Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk semuanya. Bagaimana, masih semangat siang ini untuk belajar materi baru? Semangat, harus selalu semangat, karena kita akan mendapatkan apa? Ilmu baru yang berguna untuk kehidupan kita di masa depan. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Ada? Sama siapa? Rohiman. Adam kenapa? Tidak ada keterangan. Apa? Ada yang rumahnya dekat sama Adam? Tidak ada, jauh ya. Kemudian siapa? Rohiman kenapa? Sakit. Kita doakan ya supaya Rohiman segera disehatkan, supaya bisa belajar bersama kita lagi bersama-sama. Ya, amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke materi, tolong diisi terlebih
terlebih dahulu ada beberapa soal uraian yang harus kalian isi. Silakan diisi. Silakan diisi. Ya, Ibu kasih waktu cuma beberapa menit. Di situ ada beberapa pertanyaan, silakan diisi. Silakan dikumpulkan ke depan. Ibu akan membagi kelompok. Kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok saja ya. Barisan yang pertama itu menjadi kelompok 1, barisan yang kedua menjadi kelompok 2, barisan ketiga menjadi kelompok 3, dan barisan yang keempat menjadi kelompok 4. Silakan membuat kelompok dan nanti silakan tunjuk ketua kelompoknya masing-masing. Ya, silakan membuat kelompok dulu. Sudah? Bagaimana, sudah siap? Ya. Ibu akan membagikan 2 lembar. Nanti tiap kelompok itu masing-masing punya punya 2 lembar nanti yang harus kalian simak. Yang lembaran pertama adalah bahan ajarnya, materi sholat berjamaah ya nanti. Kemudian yang lembaran kedua adalah lembar kerjanya. Silakan kalian isi pertanyaan atau masalah yang harus diselesaikan, masalah yang harus didiskusikan pada pertemuan kali ini ya. Ibu akan bagikan terlebih dahulu sebelum menjelaskan materinya. Baiklah, dari tadi sebelum pembagian kelompok tadi kalian sudah Ibu berikan atau Ibu minta kalian untuk mengisi soal yang ada di pertanyaan tadi ya, yang pas di awal. Dari situ kalian sudah ada gambaran materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada. Tentang apa? Sholat berjamaah. Tentang sholat berjamaah. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas materi apa? Sholat fardu. Sholat fardu itu adakah kaitannya dengan sholat berjamaah? Ada. Apa hubungannya atau kaitannya? Ya, sholat fardu itu bisa dilakukan dengan sendirian atau dilakukan dengan berjamaah. Nah, materi pada kesempatan kali ini adalah mengenai sholat berjamaah. Ya, silakan sambil disimak ya bersama kelompoknya, sambil Ibu jelaskan. Di situ kita akan membahas tujuan pembelajaran pada kali ini itu yaitu kita akan menganalisis mengenai pengertian sholat berjamaah, kemudian dasar hukum sholat berjamaah, dan yang ketiga adalah keutamaan dari sholat berjamaah. Ya, jadi supaya kita bisa menerapkannya atau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara apa? Secara bersama-sama dengan orang lain ya gitu. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu ya. Baiklah, sholat berjamaah itu di situ pengertiannya apa? Coba kelompok 1. Pengertian sholat berjamaah apa? Pelaksanaan sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih. Meskipun salah satunya misalkan ada siapa? Imam. Bukan, salah satunya meskipun
tambahkan lagi. Dasar hukumnya yang pertama menurut firman Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah ada tertera di materi? Ada? Ada. Silakan yang mau ke depan menulis firman Allah surat apa itu? An-Nisa ayat berapa? Ayat 102. Silakan siapa yang berdepan? Ya. Sok. Bisa. Ya. Terima kasih. Ini adalah firman Allah ya. Sebelum Ibu menjelaskan, yang kedua silakan nih yang mau ke depan menulisnya menurut hadis Nabi Muhammad. Silakan. Yang berikutnya. Kenapa balonnya? Ya, terima kasih. Jadi dasar hukum dari sholat berjamaah Ibu ambil contoh dua. Yang pertama adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa'amta lahumus salata faqahum qa'ifatun minhum ma'ah. Artinya apa di situ? Dan apabila kamu berada di tengah-tengah dan merasa dan lalu kamu melakukan sholat bersama mereka. Ya, dan apabila kita berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Kenapa kita harus mengerjakan sholat berjamaah bersama-sama? Coba, ayo. Kenapa kita harus mengerjakan sholat berjamaah secara berjamaah? Karena apa? Ayo. Karena apa Bulan? Kenapa kita harus sholat berjamaah? Karena apa? Karena iya betul sekali. Karena sholat berjamaah lebih banyak atau lebih tinggi pahalanya daripada sholat sendiri. Seperti apa? Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah. Kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Sholatu jama'ah yaqablu sholat bisab'i wa isrina darajah. Coba artinya apa di situ? Sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sholat sendirian. Hadis riwayat semua imam hadis kecuali An-Nisa dan Abu Daud. Ya. Jadi sholat berjamaah itu derajatnya lebih tinggi pahalanya. Berapa derajat? 27 derajat. Ini menurut siapa? Menurut siapa? Hadis riwayat? Iya, hadis riwayat semua imam ya kecuali An-Nasai dan Abu Daud. Ya, gitu menurut. Kita lanjut ke keutamaan dari sholat berjamaah. Sudah tentu tadi yang pertama apa? Pahalanya lebih besar. Yang kedua apa? Kekuatan dalam persatuan. Yang ketiga? Mendukung kehadiran dalam masjid. Ya, mendukung kehadiran di dalam masjid. Tentu saja, karena kita sudah selalu niat mau mengerjakan sholat berjamaah, otomatis banyak orang yang pergi ke masjid. Ya, jadi kalau setiap orang sudah tertanam jiwa ingin melaksanakan sholat secara berjamaah, otomatis kita pergi ke masjid. Nah, ini materi mengenai sholat berjamaah yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan mengenai sholat berjamaah?
Ya, apa Bulan? Selain dilakukan pada saat sholat fardu, sholat berjamaah juga dilakukan pada saat sholat sunat apa saja Bu? Ya, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Pepe? Selain sholat fardu berjamaah, sholat sunat itu dikerjakan pada sholat berjamaah itu dilaksanakan pada sholat sunat apa saja? Pepe? Sholat sunat apa? Itu kalau habis puasa itu Idul Fitri, sholat sunat Idul Fitri. Apalagi? Sholat sunat Idul Adha. Terus kalau sholat setiap minggu bagi anak laki-laki, sholat Jumat itu dikerjakan secara bersama-sama. Terus karena kita sekarang musim kemarau, di tempat kita biasanya setelah sholat Jumat suka dilaksanakan sholat apa? Istisqa. Itu juga bisa dilaksanakan dengan secara berjamaah. Nah, sekarang silahkan kalian isi, itu ada permasalahan yang harus kalian selesaikan di situ. Ada beberapa pertanyaan ya yang harus kalian selesaikan di situ. Silahkan isi. Nanti tolong ke depan perwakilannya untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan isi. Merupakan pengertian dari sholat berjamaah bermakna pelaksanaan yang melibatkan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Jabarkan dasar sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih utama 20 derajat. Uraikan keutamaan sholat berjamaah, pahala yang lebih besar, kekuatan dalam persatuan. Apakah kalian sudah menerapkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena sholat berjamaah lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sendiri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diskusi pada pertemuan kali ini telah selesai kita laksanakan. Ya, hasil dari diskusi, alhamdulillah kalian rata-rata sudah mulai memahami mengenai sholat berjamaah. Yang pertama adalah pengertiannya ya. Pengertiannya apa sholat berjamaah itu, yaitu sholat yang dilakukan secara sholat berjamaah adalah yang dilakukan secara bersama-sama yang lebih dari satu orang atau minimal 2 orang mengerjakannya ya, meskipun salah satunya adalah anak kecil ya. Kemudian dasar hukumnya yang pertama menurut siapa? Menurut firman Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua adalah menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Keutamaan dari sholat berjamaah. Apa keutamaan sholat berjamaah? Pahalanya lebih besar 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Kemudian persatuan, ya, menumbuhkan persatuan. Kemudian apa lagi? Mendukung kehadiran di dalam masjid. Itu materi untuk pertemuan kali ini. Nanti di minggu depan kita akan membahas mengenai syarat sah menjadi imam dan syarat sah menjadi makmum. Jadi masih sekitar sholat berjamaah ya. Hari ini dicukupkan sampai materi ini saja. Ibu akan membagikan 2 lembar untuk lembar kerja mandiri. Jadi kalian harus mengerjakannya di rumah. Silakan kerjakan di rumah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi di lembaran pertama itu. Ini soal ya. Ini ada lembar kerjanya. Silakan kalian nanti isi ya di rumah. Kemudian lembar yang kedua, ini ada surat pernyataan melaksanakan sholat berjamaah ya. Ini adalah surat pernyataan melaksanakan sholat berjamaah. Ini harus ditandatangani oleh kepala sekolah.
Kemudian yang kedua adalah komite sekolah, dan yang ketiga ditandatangani oleh ibu sebagai guru fikih, dan yang terakhir adalah ditandatangani oleh orang tua kalian. Jadi surat pernyataan ini yaitu surat pernyataan bahwa kalian mulai hari ini akan selalu mengerjakan sholat secara berjamaah setiap kesempatan kalian itu. Jadi harus menyempatkan ya. Kalau ada kesempatan di masjid misalkan mengerjakan sholat berjamaah, silakan kerjakan sholat berjamaah. Harus menyempatkan ya. Kita menyempatkan sholat secara berjamaah. Ini surat pernyataannya. Nanti ini dibawa dua-duanya, dua lembar ini nanti dibawa pada pertemuan berikutnya. Ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah mengenai pembelajaran hari ini? Sudah. Baiklah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita baca hamdalah bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Asr. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.